Perkenalkan, nama saya Daniel Nelson Sinurat dengan NPM 23412048. Di sini saya akan menjelaskan tentang penutupan pembukuan dan penyesuaian kembali. Jurnal penutup merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang akan disusun pada akhir periode pembukuan. Bagian dari laporan keuangan ini digunakan untuk menutup akun nominal untuk menyiapkan neraca akhir periode. Yang pertama, tujuan dan fungsi pembuatan jurnal penutup. Tujuan utama dari pembuatan jurnal penutup adalah untuk menutup semua akun yang berada pada perkiraan sementara sehingga saldonya menjadi nol. Hal ini dilakukan agar saldo pada akun modal menunjukkan kondisi yang sesungguhnya pada saat akhir periode. Dan adapun fungsi dari jurnal penutup berikutnya adalah memisahkan akun pendapatan dan juga beban. Hal ini agar kedua akun tersebut tidak bercampur dengan saldo pada periode pembukaan berikutnya. Setelah pemisahan kedua akun tersebut, maka perusahaan bisa mulai menyusun periode berikutnya. Yang kedua, cara membuat jurnal penutup. Pembuatan jurnal penutup dilakukan ketika penyusunan laporan keuangan tahunan perusahaan sudah selesai dilakukan. Setiap akun nominal akan dipastikan saldonya kembali berjumlah nol agar perusahaan bisa memulai siklus akuntansi pada periode berikutnya. Lalu adapun penyusunan jurnal penutup ini sebenarnya didasarkan pada laporan laba rugi milik perusahaan. Pihak akuntan perusahaan tidak perlu bingung untuk membuka laporan keuangan lainnya, karena pada laba rugi sudah dipaparkan angka nominalnya secara rinci. Lalu ada akun pendapatan. Akun pendapatan berisi setiap transaksi terkait penghasilan yang diterima oleh perusahaan pada satu periode. Pada umumnya penghasilan perusahaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu akibat adanya kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan lainnya. Pendapatan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, contohnya adalah pemasukan perusahaan saat berhasil melakukan penjualan barang ataupun jasa. Jenis pendapatan yang satu ini dipengaruhi oleh faktor produksi perusahaan. Dan adapun akun beban. Beban merupakan bentuk pengeluaran perusahaan selama satu periode untuk menjalankan kegiatan operasional agar bisa mendapat keuntungan. Sama halnya seperti penghasilan, beban diadakan menjadi dua jenis, yaitu beban usaha dan beban lainnya. Akun beban usaha mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Contoh dari beban usaha ini antara lain adalah penyusutan peralatan, pembayaran gaji karyawan, dan biaya listrik perusahaan. Lalu ada ikhtisar laba rugi. Komponen berikutnya yang harus dicantumkan di dalam jurnal penutup adalah akun ikhtisar laba rugi. Cara yang digunakan untuk menutup ikhtisar laba rugi mempunyai sedikit perbedaan jika dibandingkan dengan akun beban dan pendapatan. Akun ikhtisar laba rugi ditutup setelah penyusunan laporan keuangan dengan cara memindahkan saldonya ke dalam rekening modal. Ada dua jenis cara yang bisa dilakukan untuk membuat jurnal penutup akun ikhtisar laba rugi. Ini tergantung kondisi perusahaan, apakah kemungkinannya menjadi profit atau resiko. Lalu ada akun prive. Akun terakhir yang harus ditutup saat menyusun jurnal saat akhir periode ini adalah akun prive. Pengertian dari prive merupakan pengeluaran pribadi oleh pemilik perusahaan yang biasanya mempunyai jumlah minim. Prive tersebut harus diposting ke dalam buku besar untuk selanjutnya diadakan penutupan dalam jurnal akhir periode. Pengeluaran perusahaan berbentuk prive ini akan mempengaruhi posisi modal meskipun hanya dalam jumlah yang kecil. Prive ini nantinya akan dicatat pada sebelah kredit jurnal penutup. Sementara bagian debit akan diisi dengan modal. Penarikan modal milik pribadi tersebut akan mempengaruhi nominal dalam saldo modal perusahaan untuk periode akuntansi berikutnya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan catatan keuangan suatu perusahaan dengan kondisi aktualnya di akhir periode tersebut. Tujuan dari jurnal penyesuaian ini adalah untuk memperbaiki
dan memperbarui catatan keuangan agar mencerminkan kondisi yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. 5 akun yang membutuhkan jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah pendapatan yang masih harus dibayar. Yang kedua adalah biaya yang masih harus dibayar. Yang ketiga ada pendapatan diterima di muka. Yang keempat biaya dibayar di muka. Dan yang kelima adalah depresiasi. Dan berikut adalah cara membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah pendapatan akrual. Yang kedua adalah biaya akrual. Yang ketiga pendapatan yang diterima di muka. Yang keempat biaya yang dibayar di muka. Dan yang kelima adalah biaya perusahaan. Jurnal penyesuaian isinya apa saja? Yang pertama ada tanggal pembuatan jurnal penyesuaian. Yang kedua ada akun-akun yang perlu disesuaikan seperti akun piutang, utang, persediaan, beban, dan pendapatan. Adapun nilai atau jumlah penyesuaian yang harus dilakukan pada masing-masing akun yang disebutkan di atas tadi. Dan yang terakhir adalah keterangan atau penjelasan mengenai alasan mengapa penyesuaian harus dilakukan, seperti pengakuan pendapatan yang belum tercatat, pengakuan biaya yang belum tercatat, atau perubahan nilai aset tetap akibat depresiasi. Bagaimana cara mencatat jurnal penyesuaian? Yang pertama adalah tentukan akun-akun yang perlu disesuaikan. Lalu tentukan jumlah atau nilai penyesuaian yang harus dilakukan pada masing-masing akun yang disebutkan di atas. Dan ada juga tentukan apakah penyesuaian tersebut harus dicatat sebagai debit atau kredit pada masing-masing akun yang disebutkan di atas. Lalu buat catatan jurnal penyesuaian dengan format yang sesuai. Lalu isi catatan jurnal penyesuaian dengan akun-akun dan jumlah penyesuaian yang sudah ditentukan. Lalu pastikan total debit sama dengan total kredit pada catatan jumlah penyesuaian. Jika tidak, periksa kembali catatan jurnal penyesuaian dan perbaiki jika diperlukan. Lalu transfer data dari catatan jurnal penyesuaian ke dalam buku besar dengan membuat entry jurnal untuk masing-masing akun yang disesuaikan. Dan yang terakhir, gunakan data dari jurnal penyesuaian untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.